Kasus Amar Zoni, aktor terkenal, dijebak dalam kasus narkoba dan pemerasan senilai 300 juta rupiah. Di balik jeruji, ia bertemu dengan Kompol Budi Siregar, polisi jujur yang menemukan kejanggalan. Mereka menelusuri jejak korupsi dan dendam yang mengakar dalam tubuh kepolisian. Semua mengarah pada satu nama, Komisaris Besar B, sosok berpengaruh yang ternyata memiliki hubungan masa lalu kelam dengan Amar. Saat kebenaran akhirnya terbongkar, nyawa menjadi taruhannya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku Kompol Budi Siregar, seorang polisi reserse narkoba. Aku tidak suka berbasa-basi, apalagi untuk perkara yang sudah menodai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kasus Amar Zoni sudah jadi sorotan nasional. Tapi yang tak banyak tahu, drama sebenarnya bukan di ruang sidang, melainkan di balik dinding lapas Salemba. Malam itu langit Jakarta tampak tenang, seolah tidak tahu bahwa di bawahnya, kehidupan seseorang sebentar lagi akan hancur. Lampu-lampu kota berkelip di antara gedung-gedung tinggi, sementara suara sirine samar terdengar di kejauhan, pertanda bahwa sesuatu sedang bergerak cepat, tapi belum ada yang sadar kemana arah bencana itu menuju. Di lantai 20 sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan, Amar Zoni duduk di balkon sambil menatap gelas kopi yang sudah dingin. Wajahnya tampak letih, mata sayu tapi tetap memancarkan ketenangan khas seorang publik figur yang terbiasa menahan beban sorotan. Hari itu ia baru saja menandatangani kontrak film besar, sebuah proyek yang diyakini bisa mengembalikan reputasinya setelah masa vakum panjang. Namun jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Teleponnya bergetar. Nama, Rama Mener, muncul di layar. Amar menjawab malas, "Halo, Ram. Aku udah di rumah. Semua beres." Dari seberang terdengar suara cepat dan sedikit tegang. "Mar, kamu yakin gak ada yang ngikutin? Barusan aku dapat info, ada yang nyari kamu, katanya dari unit narkoba." Amar mengernyit. "Apa? Unit narkoba? Gila kamu, Ram. Aku bahkan gak ngerokok." "Tapi ini serius, Mar. Katanya mereka mau geledah malam ini." Nada Rama semakin parau, terdengar seperti orang yang sedang menahan panik. Amar berdiri, mencoba tertawa kecil menutupi rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. "Udahlah, Ram. Paling juga salah orang. Aku nggak ngapa-ngapain." Namun jauh di dalam hatinya, kata-kata itu terasa kosong. Waktu berjalan lambat. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Di luar, suara mobil berhenti di depan gedung apartemennya. 3 pria berpakaian preman keluar tergesa. Salah satunya membawa berkas dan walkie-talkie. "Target di lantai 20, kamar 204. Jangan buat suara. Kamera bodycam aktif." Perintah itu terdengar datar tapi penuh kuasa. Dalam hitungan menit, pintu apartemen Amar diketuk keras. "Polisi, tolong buka pintu." Suara itu menggema di lorong. Amar terlonjak. Ia sempat berpikir itu lelucon, tapi ketukan itu berubah menjadi hentakan keras. "Polisi, kami punya surat penggeledahan." Seketika, darahnya berdesir cepat. Ia menatap pintu dengan napas tersengal. 1 langkah, 2 langkah, lalu ia membuka. 3 orang berseragam masuk dengan sigap. "Saudara Amar Zoni?" "Iya, saya. Ada apa, Pak?" "Saudara kami duga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tolong kerjasama." Waktu seakan berhenti. Amar terpaku. Ia tidak percaya apa yang baru didengarnya. "Apa? Narkoba? Saya nggak punya barang kayak gitu, Pak. Demi Tuhan." Namun para petugas tak mendengar bantahannya. Mereka mulai menggeledah ruangan, membuka laci, tas, bahkan tempat tidur. Dan di detik yang seolah abadi itu, salah satu dari mereka berseru, "Ini dia, Pak." Sebuah plastik kecil berisi serbuk putih diangkat tinggi-tinggi. Tatapan semua orang tertuju pada Amar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar.
Ia hanya menatap benda itu seperti menatap nasibnya sendiri yang baru saja dicuri. Beberapa jam kemudian, di kantor polisi, cahaya lampu putih memantul di wajah Amar yang pucat. Tangannya diborgol, namun matanya tetap menatap lurus ke depan. "Pak, tolong catat. Saya dijebak. Saya nggak pernah pakai, apalagi nyimpan barang itu." Petugas penyidik menatapnya dingin, tanpa ekspresi. "Semua tersangka selalu bilang begitu, Saudara Amar. Tapi barang bukti bicara lain." Ia tertunduk. Dalam diam, Amar menyadari satu hal, semua ini terlalu cepat, terlalu rapi, terlalu terencana. Bahkan sebelum ia sempat berpikir, media sosial sudah meledak. Judul-judul berita muncul bersamaan. Artis terkenal ditangkap polisi, diduga gunakan narkoba. Skandal baru dunia hiburan, Amar Zoni tertangkap basah di apartemen. Puluhan komentar menghujat. Ribuan netizen menertawakan, menghina, bahkan memaki. Sementara di dunia nyata, Amar duduk sendirian di ruang interogasi, mencoba mengingat setiap detik sebelum penggerebekan, mencari di mana letak kesalahannya. "Pak, siapa yang nangkep saya waktu itu?" tanyanya pelan. Petugas menoleh. "Tim dari unit khusus, dipimpin Komisaris Besar B." Amar menatap kosong. Nama itu terdengar asing, tapi anehnya terasa familiar. Entah dari mana, sekelebat bayangan muncul di kepalanya. Suara seseorang dari masa lalu, suara berat yang dulu membuatnya gemetar. Namun sebelum pikirannya sempat menembus masa itu, pintu ruangan terbuka. Masuklah seorang pria berpakaian sipil dengan wajah serius dan tatapan tajam. "Kompol Budi Siregar," ucapnya memperkenalkan diri. "Aku mau bicara langsung dengan tersangka." Petugas lain segera keluar, meninggalkan mereka berdua dalam sunyi. Budi duduk di depan Amar, menatap tanpa menuduh, tanpa menyalahkan. "Dengar, Amar. Aku tahu kamu gak nyaman dengan semua ini. Tapi aku ingin kamu jujur sama aku. Ada sesuatu yang gak beres dalam penangkapan kamu malam ini." Amar menatap balik, matanya mulai berkaca. "Kalau Bapak tahu saya gak salah, tolong bantu saya. Saya bahkan gak ngerti kenapa bisa sampai begini." Budi mengangguk perlahan. "Tenang. Aku akan pelajari semua berkasnya. Tapi satu hal dulu yang harus kamu jawab, apakah kamu punya musuh?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tajam dan dingin seperti pisau. Amar terdiam lama. Ia ingin menjawab tidak, tapi hatinya menolak. Ada seseorang yang dulu pernah mengancamnya, seseorang yang ia kira sudah pergi selamanya. Namun malam ini, di bawah lampu ruang interogasi yang terlalu terang, bayangan masa lalu itu kembali hidup. "Aku nggak tahu pasti, Pak," bisiknya dengan suara serak. "Tapi aku rasa, seseorang sengaja menghancurkan aku." Di luar ruangan, Kompol Budi berdiri di depan papan bukti sambil menatap catatan hasil penggerebekan. Semuanya terlihat terlalu rapi, foto barang bukti, waktu, saksi, hingga surat penangkapan. Terlalu sempurna untuk kejadian spontan. Dan yang paling aneh, tak satu pun rekaman CCTV apartemen yang berhasil ditemukan malam itu. Budi menghela napas panjang. Ia tahu, kasus ini bukan sekadar tentang seorang artis dan narkoba. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih busuk, dan lebih berbahaya. Dan di balik semua itu, ia bisa merasakan bayangan seseorang. Seseorang dengan pangkat tinggi dan kekuasaan besar, sedang tersenyum di kegelapan. Malam semakin larut. Di dalam sel dingin, Amar duduk menatap tembok kosong. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi marah. Hanya hening. Dalam diam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. "Aku akan cari tahu siapa yang melakukan ini. Dan aku tidak akan diam." Lampu padam. Namun di balik gelapnya malam, sebuah bab baru saja dimulai. Bab yang akan menyingkap betapa kebenaran bisa menjadi musuh paling berbahaya di negeri ini. Hujan turun pelan di halaman markas kepolisian pagi itu. Langit Jakarta berwarna kelabu, seperti ikut menyimpan rahasia yang belum sempat diucapkan. Kompol Budi Siregar berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap kaca yang buram oleh embun. Di tangannya tergenggam setumpuk berkas hasil penangkapan semalam, kasus Amar Zoni. Ia sudah membaca dokumen itu 3 kali, tapi sesuatu tetap terasa janggal. Waktu penangkapan, laporan saksi,
dan keberadaan barang bukti semuanya tercatat terlalu sempurna, terlalu bersih, seperti naskah yang sudah disusun sebelumnya. Dan pengalaman mengajarinya satu hal, dalam dunia kepolisian, tidak ada hal yang terlalu rapi tanpa alasan. Budi menarik napas panjang. Usianya yang mendekati 50 membuatnya lebih banyak berpikir daripada bicara. Ia sudah melihat banyak wajah bersalah, banyak pembohong, dan banyak kebenaran yang dikubur dalam berkas resmi. Tapi kasus ini terasa berbeda. Ada aroma pengkhianatan yang halus, dan ia bisa menciumnya. "Pak Kompol, ini laporan lengkap dari lokasi penggerebekan," ucap Bribka Andi sambil menyerahkan map coklat. Budi menatapnya singkat. "Terima kasih, letakkan di meja." "Kalau boleh bicara, Pak, kasus ini kayaknya udah diberesin cepat banget," katanya langsung disetujui oleh atasan. "Atasan siapa?" "Komisaris Besar B, Pak." Budi menatapnya tajam. "B sendiri yang turun tangan?" "Iya, Pak. Bahkan dia yang tanda tangan surat penggeledahan. Katanya berdasarkan laporan rahasia dari informan." Budi tak menjawab. Ia membuka berkas itu perlahan, menelusuri setiap detail. Nama saksi pertama, R. Pratama, Satgas Narkoba. Nama saksi kedua, Yudi, staf administrasi. Keterangan barang bukti, plastik bening berisi serbuk putih ditemukan di dalam laci meja tamu. Dan di bagian catatan tambahan, ada kalimat kecil yang hampir luput dari perhatian. "Rekaman CCTV tidak tersedia karena gangguan sistem." Alis Budi mengernyit. "Gangguan sistem?" gumamnya pelan. Andi mengangguk. Katanya malam itu semua kamera apartemen R. Tapi anehnya cuma di lantai 20, tempat Amar tinggal. Budi menatap kosong, lalu berkata lirih, "Gangguan seperti itu tidak terjadi kebetulan." Sore hari, ia pergi ke apartemen tempat kejadian perkara. Petugas keamanan setempat menyambutnya dengan gugup. "Maaf, Pak, semua rekaman malam itu hilang. Servernya rusak, sudah dibawa teknisi." "Teknisi mana?" "Dari kepolisian, Pak. Mereka datang pagi-pagi setelah penggerebekan." "Dari unit siapa?" "Kalau nggak salah, unit narkoba juga, Pak. Tapi saya nggak ingat nama perwiranya." Budi menatap lurus ke arah kamera yang kini hanya menampilkan layar hitam. Sesuatu bergetar di dadanya, bukan kemarahan, tapi firasat buruk yang perlahan menebal. Ia tahu, semakin ia menggali, semakin banyak yang akan berusaha menenggelamkannya. Di sisi lain, Amar Zoni masih berada dalam tahanan sementara. Kepalanya menunduk, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tetap menyala. Ia mulai menerima kenyataan pahit, publik telah menghakiminya bahkan sebelum pengadilan dimulai. Ia membaca komentar-komentar di media daring melalui surat kabar yang diselundupkan oleh penjaga lapas yang kasihan padanya. Munafik. Artis sok suci ketahuan juga. Begitulah dunia hiburan, penuh narkoba. Kata-kata itu menancap di dadanya seperti duri. Malam itu, saat semua penghuni sel lain terlelap, Amar duduk sendirian di pojok ruangan. Ia menatap lantai dan berbisik lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Aku nggak salah, tapi kenapa semua ini terasa seperti direncanakan?" Sementara itu, di ruangan lain, Budi memeriksa kembali dokumen keuangan Amar. Tidak ada transaksi mencurigakan, tidak ada hubungan dengan jaringan narkoba manapun. Namun di sisi lain, ada laporan pemerasan dari seseorang bernama Denny, manajer artis yang mengaku pernah diancam polisi untuk menyerahkan uang tutupan kasus. Laporan itu dibuat 2 minggu sebelum penangkapan Amar, dan pelapor menghilang setelahnya. Pukul 9 malam. Budi duduk sendirian di ruang kerjanya yang sepi. Hanya bunyi jam dinding dan suara hujan di luar yang menemani. Telepon kantornya berdering pelan. Ia mengangkat. Suara di seberang terdengar berat dan penuh tekanan. "Kompol Budi, hentikan penyelidikan itu. Fokus saja pada berkas resmi. Jangan cari masalah." "Siapa ini?" "Anggap saja ini peringatan. Kasus Amar sudah selesai. Jangan buat dirimu jadi korban berikutnya." Telepon ditutup. Budi menatap gagang telepon lama sekali. Peringatan itu terdengar seperti perintah dari seseorang yang tahu segalanya. Namun justru karena itulah, ia semakin yakin,
ada yang sedang disembunyikan. Keesokan harinya, Budi mendatangi ruang tahanan. Amar menatapnya dari balik jeruji, wajahnya pucat tapi matanya tajam. "Pak Kompol, ada kabar?" Budi menatapnya lama. "Aku udah baca semua berkasnya. Dan jujur, banyak yang aneh. Tapi sebelum aku bisa bantu lebih jauh, aku perlu tahu satu hal, ada nggak orang yang punya masalah pribadi sama kamu?" Amar diam beberapa detik, lalu menggeleng perlahan. "Nggak ada, Pak. Tapi, dulu, waktu aku kecil, ada seseorang yang sering nyakitin aku. Aku nggak tahu apakah itu penting." "Siapa orang itu?" Amar menunduk, suaranya serak. "Aku nggak mau ngomong sekarang, Pak. Nanti aja. Aku masih butuh waktu." Budi tidak mendesak. Ia tahu, beberapa luka terlalu dalam untuk langsung dibuka. Namun dari cara Amar berbicara, ia yakin, masa lalu pria itu memegang kunci untuk membuka kebohongan besar ini. Sore itu, saat keluar dari kantor tahanan, seorang perwira muda menghampirinya tergesa. "Pak Budi, maaf, ada surat dari atas." Budi mengambil amplop putih dengan lambang resmi kepolisian di sudutnya. Ia membukanya perlahan, dan seketika jantungnya berdegup keras. Surat itu berisi perintah singkat. "Hentikan penyelidikan internal terkait kasus Amar Zoni. Semua data akan dialihkan ke unit khusus pimpinan Komisaris Besar B." Tangan Budi mengepal. Ia menatap surat itu lama, lalu merobeknya tanpa ragu. "Kau tahu, Din," katanya lirih pada perwira muda itu, "kalau kita berhenti sekarang, orang-orang seperti Amar nggak akan pernah punya kesempatan untuk membela diri." "Pak, tapi itu perintah atasan." "Aku tahu. Tapi tugasku bukan menuruti ketakutan, melainkan mencari kebenaran." Suasana hening. Hanya suara petir di luar jendela yang memecah diam. Budi berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah mantap. Di dalam hatinya, ia sudah tahu, ia baru saja menandatangani tiket masuk ke dalam perang yang tak terlihat, perang melawan sistem yang korup dan tangan-tangan berkuasa yang tak segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Malam berikutnya, di rumahnya yang sederhana, Budi duduk menatap foto istrinya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ia berbicara pelan, seolah istrinya masih ada di sana. "Dulu kamu bilang, kalau aku berhenti percaya pada kebenaran, lebih baik aku berhenti jadi polisi. Tapi kadang, kebenaran itu menyakitkan, Mir. Dan sekarang, aku rasa, aku akan membayar mahal untuk mempercayainya." Angin malam berhembus melalui jendela. Di luar, suara kendaraan bergemuruh di kejauhan. Namun di dalam rumah itu, hanya ada satu tekad yang mulai tumbuh di dada seorang polisi jujur. Ia akan menggali lebih dalam. Ia akan mencari siapa yang berani menjebak seorang tak bersalah. Dan bila perlu, ia akan melawan sistemnya sendiri. Karena baginya, pengkhianatan paling busuk bukanlah yang datang dari penjahat, tapi dari orang yang memakai seragam yang sama. Fajar baru saja menyingsing ketika Gunawan, kepala lembaga pemasyarakatan Cipinang, menatap halaman lapas dari balik jendela kantornya. Kabut pagi menempel di jeruji besi, membuat bayangan-bayangan panjang di lantai semen. Dari tempatnya berdiri, ia bisa mendengar gema suara para narapidana yang baru bangun, batuk, langkah berat, dan suara logam beradu. Rutinitas yang sama setiap hari, namun pagi itu terasa berbeda. Terlalu hening. Terlalu dingin. Gunawan menghembuskan napas panjang. Di usia 45 tahun, ia sudah melihat terlalu banyak kebusukan yang dibungkus kata tugas. Namun selama ini ia memilih diam. Ia tahu diam adalah bentuk bertahan paling aman di tempat seperti ini. Tapi sejak nama Amar Zoni masuk ke daftar tahanan 2 hari lalu, ketenangannya mulai terusik. Pagi itu, pintu kantornya diketuk. "Masuk," katanya datar. Seorang petugas muda masuk dengan langkah ragu. "Pak, narapidana baru, atas nama Amar Zoni, sudah ditempatkan di Blok D seperti perintah Bapak." Gunawan mengangguk tanpa menoleh. "Baik, pastikan pengawasan diperketat." Petugas itu tampak ragu. "Tapi, Pak, dia kelihatannya bukan tipe yang bermasalah. Malah sopan dan gak banyak tingkah. Kenapa harus dikawal seketat itu?" Gunawan menatapnya tajam. "Kamu baru kerja berapa lama di sini?" "Baru 6 bulan, Pak." "Kalau begitu,
Pelajari dulu cara bertahan hidup di tempat ini. Kadang yang kelihatan paling tenang justru yang paling berbahaya. Petugas itu menunduk. Siap, Pak. Begitu pintu tertutup, Gunawan kembali menatap jendela. Dalam hatinya, ia tahu kalimat terakhir itu bohong. Ia tidak memperketat pengawasan karena takut Amar melarikan diri. Ia melakukannya karena seseorang menyuruhnya. 2 malam sebelumnya, setelah berita penangkapan Amar meledak di televisi, Gunawan menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya dalam dan tenang, tapi mengandung ancaman yang tidak bisa disalahartikan. Selamat malam, Pak Gunawan. Saya hanya ingin memastikan tahanan baru yang bernama Amar Zoni mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus bagaimana, Pak? Jangan biarkan dia berkomunikasi dengan siapapun. Tidak dengan wartawan, tidak dengan pengacara, bahkan tidak dengan petugas tanpa izin. Maaf, saya harus tahu alasan. Suara itu memotong tegas. Tidak perlu tahu. Lakukan saja. Ini perintah dari Komisaris Besar B. Gunawan terdiam lama setelah panggilan itu berakhir. Ia pernah mendengar nama itu. Semua pejabat lapas pernah. Nama yang dibisikkan dengan rasa takut dan hormat sekaligus. Komisaris Besar B dikenal sebagai sosok yang bisa membuat karir seseorang melesat atau lenyap dalam semalam. Hari-hari berikutnya berjalan dalam tekanan. Gunawan mencatat setiap perintah yang ia terima dalam buku kecil bersampul hitam, buku yang selalu ia simpan di dalam laci meja, terkunci rapat. Ia menulis dengan huruf kecil agar tidak mudah dibaca orang lain. Hari pertama, dapat perintah membatasi akses Amar. Hari kedua, petugas pengawas diminta rotasi tanpa alasan jelas. Hari ketiga, 2 orang tak dikenal datang ke lapas, mengaku dari divisi narkoba, membawa amplop tertutup. Tidak diperiksa. Ia tidak tahu mengapa ia menulis semua itu. Mungkin karena nuraninya mulai memberontak. Mungkin karena ia tahu, suatu hari catatan itu akan menjadi satu-satunya bukti bahwa ia masih punya hati. Di sisi lain, Amar berusaha beradaptasi dengan kehidupan di balik jeruji. Tubuhnya mulai kurus, tapi matanya masih tajam, menolak menyerah. Beberapa napi mengenalinya dan mencoba berbicara, tapi petugas selalu datang dan memisahkannya. Semua komunikasi dibatasi. Semua surat disensor. Dan setiap kali Amar bertanya, kenapa? Para petugas hanya menjawab singkat. Perintah atasan, Bang. Suatu malam, Amar dipanggil ke ruang kepala lapas. Ia melangkah dengan langkah hati-hati, dikawal 2 petugas. Gunawan sudah menunggunya di sana, duduk di belakang meja besar dari kayu jati, wajahnya dingin tapi matanya menyiratkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Silakan duduk, Amar, katanya pelan. Amar duduk, mencoba menenangkan diri. Saya cuma mau tahu, Pak, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya nggak salah, Pak. Saya dijebak. Gunawan menatapnya lama, lalu menjawab pelan, saya tahu. Amar tertegun. Bapak tahu? Gunawan mengangguk samar. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Ada perintah dari atas. Dari siapa? Gunawan menunduk, jari-jarinya menggenggam pena hingga bergetar. Dari seseorang yang sebaiknya tidak kamu sebut namanya. Sunyi. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar. Amar menatap pria di depannya, mencoba membaca wajah itu. Di balik ketegasan dan dinginnya, ia melihat rasa bersalah yang dalam. Kalau Bapak tahu saya nggak bersalah, tolong bantu saya keluar dari sini. Tolong, Pak. Gunawan menutup mata sejenak. Aku ingin, Nak. Tapi setiap kali aku mencoba, selalu ada telepon yang datang. Selalu ada ancaman. Amar terdiam, matanya mulai basah. Ancaman? Gunawan mengangguk. Keluarga, jabatan, bahkan nyawa. Semuanya bisa hilang dalam semalam kalau aku melawan. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, tapi aku akan bantu semampuku. Diam-diam. Malam itu, setelah Amar dibawa kembali ke selnya, Gunawan duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka buku catatannya lagi dan menulis 1 baris tambahan. Hari keempat, narapidana Amar Zoni menyadari bahwa dirinya diawasi. Aku sudah terlalu dalam.
Tapi kalau aku berhenti sekarang, aku bukan manusia. Ia menutup buku itu, menatap fotonya bersama keluarga di atas meja. Wajah istrinya tersenyum lembut dari balik bingkai, mengingatkannya pada masa ketika hidup masih sederhana dan jujur. Dulu ia ingin jadi polisi, tapi gagal karena faktor kesehatan. Lapas menjadi pelabuhan terakhirnya, tempat ia pikir bisa tetap mengabdi tanpa harus mengkhianati nurani. Namun kini, tempat itu berubah menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Keesokan harinya, 2 orang pria berpakaian sipil datang ke lapas. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim inspeksi khusus. Salah satunya memperlihatkan kartu identitas dengan lambang kepolisian. Perintah dari atas. Kami ingin memeriksa tahanan atas nama Amar Zoni, kata pria berkumis itu dengan nada dingin. Gunawan mengamati mereka sejenak. Periksa dalam pengawasan saya, jawabnya. Tidak perlu, Pak. Kami sudah dapat izin langsung dari Komisaris Besar B. Nama itu lagi. Gunawan menghela napas, lalu mengangguk pelan. Ia tahu melawan hanya akan membuatnya dicurigai. Namun sebelum mereka masuk, ia menekan tombol kecil di bawah mejanya. Rekaman kamera internal yang hanya ia tahu keberadaannya mulai merekam. Ia memperhatikan dari layar monitor ketika kedua pria itu menghampiri sel Amar. Salah satunya menyodorkan secarik kertas kecil. Amar tampak bingung, lalu membaca cepat dan meremasnya. Setelah itu, mereka pergi tanpa berkata banyak. Gunawan memperbesar rekaman, mencoba membaca dari gerakan bibir Amar. Hanya satu kata yang bisa ia tangkap sebelum gambar bergoyang. Balas. Malamnya, Gunawan tak bisa tidur. Ia menatap buku catatannya yang kini terasa berat di tangannya. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi di balik kasus ini melibatkan orang-orang berkuasa. Namun semakin besar ketakutan itu, semakin kuat dorongan di dalam dirinya untuk bertindak. Ia mengambil pena, dan menulis lagi. Hari kelima, 2 orang datang, membawa pesan misterius untuk Amar. Aku yakin ini bukan sekadar kasus narkoba. Ini permainan besar. Dan aku berada di tengah-tengahnya. Ia menutup buku itu, lalu menyembunyikannya di balik panel dinding rahasia yang hanya ia tahu. Sebelum lampu padam, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Kalau aku hilang, biarlah catatan ini bicara. Langit sore di Jakarta mendung. Warna abu-abu menggantung di atas gedung-gedung tua kompleks Lapas Cipinang, seolah mencerminkan suasana hati kepala Lapas Gunawan yang sejak pagi terus diliputi kegelisahan. Sudah 3 hari ia mencoba menelusuri rekaman CCTV di area Blok D, tempat Amar Zoni ditempatkan, namun hasilnya selalu sama, file hilang, korup, atau tidak bisa dibuka. Padahal, ia tahu persis rekaman itu aktif malam ketika 2 pria misterius datang menemui Amar. Dan lebih aneh lagi, server cadangan yang biasanya tersimpan di ruang keamanan bawah tanah, kini lenyap tanpa jejak. Gunawan duduk di kursinya dengan wajah tegang. Di tangannya, sebatang rokok sudah terbakar separuh, namun asapnya tak kunjung ia hisap. Ia hanya menatap layar komputer kosong, layar yang seharusnya menampilkan bukti, kini hanya menampakkan pesan singkat. Error, file not found. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk pelan. Masuk, ujarnya singkat. Seorang petugas muda masuk, wajahnya tampak cemas. Pak, ada tamu dari kepolisian. Mengaku mau memeriksa ulang rekaman CCTV. Gunawan menatapnya cepat. Polisi? Siapa namanya? Katanya Kompol Budi Irawan, Pak. Nama itu membuat Gunawan refleks menegakkan punggung. Ia mengenal nama itu dari berita, Kompol Budi, penyidik senior yang dulu dikenal berani melawan arus. Orang-orang di kepolisian menyebutnya, polisi yang masih punya hati. Namun dalam sistem sebusuk ini, orang seperti itu jarang bertahan lama. Baik, suruh tunggu di ruang tamu. Saya akan ke sana, katanya akhirnya. Ruang tamu lapas sore itu sepi. Kompol Budi berdiri sambil memandangi dinding yang penuh foto-foto pejabat. Wajahnya keras tapi tenang, seperti seseorang yang sudah lama menanggung beban besar. Begitu Gunawan masuk, mereka saling menatap sejenak. Kompol Budi Irawan, ya. Betul, Pak Gunawan. Mereka berjabat tangan, genggaman yang terasa tegang dan penuh kehati-hatian. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Gunawan,
berusaha terdengar tenang. Saya sedang menindaklanjuti laporan internal soal kemungkinan manipulasi berkas perkara tahanan baru, atas nama Amar Zoni, kata Budi datar. Gunawan menelan ludah. Manipulasi berkas? Ya, ada indikasi barang bukti dan rekaman CCTV yang hilang dari sistem. Saya ingin memeriksa langsung di sini. Gunawan terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan kebetulan. Seseorang pasti sedang menguji keberaniannya. Akhirnya ia berkata pelan, "Silakan ikut saya, Pak. Tapi saya harus jujur, sebagian rekaman sudah tidak bisa diakses." "Tidak bisa diakses atau sengaja dihapus?" Suara Budi menajam. Gunawan memandangnya lama sebelum menjawab, "Kalau saya bilang, tidak sengaja, apakah Bapak akan percaya?" Budi hanya menatap, tak menjawab. Dalam diam, keduanya tahu, kebenaran sedang dikubur perlahan oleh tangan-tangan yang berkuasa. Mereka melangkah menuju ruang keamanan pusat. Di sana, 3 layar besar biasanya menampilkan rekaman real-time dari seluruh blok lapas. Namun sore itu, hanya 1 layar yang hidup, menampilkan area dapur umum. 2 lainnya gelap total. Gunawan mengetik beberapa perintah di keyboard, membuka folder cadangan rekaman dari tanggal kejadian. Namun yang muncul hanyalah folder kosong, dengan 1 file teks kecil bertuliskan, "Keep quiet." Kompol Budi mendekat, matanya menajam. "Ini, pesan." Gunawan mengangguk lemah. "Saya menemukannya kemarin pagi." "Siapa yang punya akses ke server ini?" "Secara resmi, hanya 3 orang, saya, Kepala IT, dan petugas pengawas malam." "Dan secara tidak resmi?" Gunawan menatapnya dalam-dalam. "Orang-orang yang bisa membuat saya kehilangan jabatan kalau saya menjawab pertanyaan itu." Budi tersenyum miring. "Saya sudah menduga." Setelah beberapa jam memeriksa, Budi akhirnya menutup laptopnya. Ia menatap Gunawan dan berkata pelan, "Pak Gunawan, saya tahu Anda tidak sepenuhnya bersalah. Tapi diam berarti ikut bermain dalam sistem ini." Gunawan menunduk. "Saya sudah lama berhenti jadi pahlawan, Pak Budi. Di tempat seperti ini, idealisme cuma bikin kita cepat mati." Budi menatapnya tajam. "Atau justru itu yang membuat hidup kita berarti?" Hening sejenak. Gunawan memalingkan wajah ke jendela, menatap langit yang kini mulai gelap. "Kalau saya bantu Anda, apa jaminannya saya selamat?" "Tidak ada jaminan," jawab Budi tegas. "Tapi kalau kita berdua diam, maka mereka akan terus menang." Kata-kata itu menggema di kepala Gunawan lama setelah Budi pergi. Malam itu, Gunawan kembali ke ruangannya. Ia duduk di depan meja, membuka laci rahasia, dan mengeluarkan buku catatan hitamnya. Tangannya bergetar saat menulis entry baru. Hari ke-8, Kompol Budi datang. Sepertinya dia tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Tapi dia tidak sadar, orang-orang itu sudah tahu dia mendekati lapas. Tepat saat ia menutup buku itu, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Ia ragu sejenak sebelum mengangkat. "Pak Gunawan," suara di seberang terdengar pelan tapi tegas. "Saya sudah dengar ada penyidik datang ke tempat Anda. Jangan macam-macam. CCTV itu sebaiknya tetap hilang, kalau Bapak masih ingin melihat matahari besok." Lalu sambungan terputus. Gunawan mematung. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu suara itu, milik orang yang sama yang menelepon malam pertama Amar datang. Komisaris Besar B. Pukul 2 dini hari, Gunawan tak bisa tidur. Ia duduk di ruangannya, hanya ditemani cahaya lampu meja dan bunyi jam dinding. Dari kejauhan terdengar langkah sepatu mendekat. 3 ketukan pelan terdengar di pintu. Gunawan berdiri, membuka perlahan. Di luar, seorang petugas muda berdiri pucat dengan amplop coklat di tangannya. "Ini, tadi ditemukan di pos jaga, Pak. Tidak tahu dari siapa." Gunawan menerima amplop itu, menutup pintu, dan membuka isinya. Di dalamnya hanya ada 1 flash disk dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Kalau kau masih punya hati, tonton ini sebelum mereka datang." Ia menatap flash disk itu lama, lalu memasukkannya ke komputer. Video berjudul, "Block _recording MP4, muncul di layar. Ia klik, play. Gambar bergetar,
tapi jelas menampilkan dua pria berseragam sipil masuk ke sel Amar. Salah satunya menekan Amar ke dinding, sementara yang lain menyerahkan sesuatu, paket kecil, berbentuk seperti bungkus obat. Lalu terdengar suara pelan dari salah satu pria itu. "Kalau kau nggak mau keluarga lo celaka, simpan ini baik-baik. Besok kami yang ambil." Gunawan menatap layar dengan mata membelalak. "Ya Tuhan," gumamnya. Rekaman itu adalah bukti nyata bahwa Amar dijebak. Namun sebelum ia sempat menyalinnya, layar komputer tiba-tiba mati. Lampu ruangan padam bersamaan. Dari luar terdengar suara pintu besi terbuka, langkah cepat, dan suara dingin yang pernah ia dengar di telepon. "Sudah waktunya, Pak Gunawan." Gunawan menoleh, wajahnya pucat. Di hadapannya berdiri dua pria berpakaian gelap. Salah satunya tersenyum tipis. "Atasan mau bicara dengan Bapak. Sekarang." Malam itu, Gunawan dibawa pergi tanpa jejak. Petugas lapas tidak ada yang berani bertanya. Dan keesokan paginya, Kompol Budi menerima pesan misterius di ponselnya. Kepala lapas Gunawan dinyatakan mengundurkan diri mendadak. Namun Budi tahu, orang seperti Gunawan tidak akan pernah pergi begitu saja. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Dan satu kalimat yang pernah diucapkan Gunawan kini terus terngiang di kepalanya. "Kalau aku hilang, biarlah catatan ini bicara." Subuh di Jakarta terasa ganjil. Kabut tipis menyelimuti jalan, dan udara lembab membawa aroma tanah yang basah oleh gerimis semalam. Di dalam mobil hitam yang terparkir di depan gedung Bareskrim, Kompol Budi Irawan duduk diam dengan mata menatap kosong ke dashboard. Ia tidak tidur sejak malam tadi. Sejak kabar tentang pengunduran diri mendadak, kepala lapas Gunawan masuk ke inboxnya pukul 3 dini hari, semuanya berubah. Budi tahu, itu bukan pengunduran diri. Itu peringatan. Dan kalau sistem sudah mulai menyingkirkan orang-orang seperti Gunawan, artinya ia sendiri kini berada di daftar berikutnya. Ia menarik napas panjang, lalu meraih berkas dari jok sebelahnya. Di atasnya tertera tulisan tangan. "Untuk yang berani mencari kebenaran." Berkas itu diberikan oleh seorang petugas lapas yang tampak ketakutan saat menyerahkannya malam tadi. Katanya, "Pak Gunawan titip ini kalau sesuatu terjadi." Dan benar saja, sesuatu telah terjadi. Gunawan hilang. Tanpa jejak. Di dalam map itu terdapat sebuah buku catatan hitam lusuh, dengan tepi halaman yang mulai menguning. Tulisan di sampulnya hanya satu kata. Catatan harian. Budi membukanya perlahan, halaman pertama langsung membuatnya menegang. Tulisan tangan Gunawan rapi, tapi setiap goresan terasa seperti jeritan terpendam. Tanggal, hari pertama. Hari ini, Amar Zoni resmi masuk ke lapas. Katanya kasus narkoba, tapi ada yang aneh. Surat penahanannya datang sebelum hasil tes lab keluar. Seolah sudah disiapkan dari awal. Tanggal, hari ketiga. Dua pria berseragam datang malam-malam tanpa surat tugas. Katanya mereka dari kepolisian pusat. Mereka masuk ke sel Amar selama 5 menit. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. CCTV sempat merekam, tapi besoknya rekaman itu hilang. Tanggal, hari ke-6. Seseorang menelepon saya dari nomor tak dikenal. Mengaku, atasan, dan memperingatkan agar saya tidak bertanya tentang tahanan bernama Amar. Suaranya berat, dingin, dan penuh ancaman. Saya curiga itu suara komisaris besar B. Budi menutup buku itu sejenak. Tangannya bergetar. Komisaris besar B. Nama yang selama ini hanya muncul dalam bisikan di antara penyidik. Sosok yang tidak pernah disebut terang-terangan, tapi semua tahu ia punya pengaruh kuat di kepolisian. Bahkan beberapa jenderal menunduk ketika namanya dibicarakan. Budi tahu, jika benar Gunawan menyebut nama itu, maka ini bukan lagi sekadar kasus narkoba. Ini adalah perang melawan kekuasaan. Siang harinya, Budi memutuskan pergi ke lapas Cipinang untuk memeriksa ulang kamar kerja Gunawan. Namun di gerbang, seorang petugas menghentikannya. "Maaf, Pak. Ruangan kepala lapas sudah dikunci atas perintah pusat." Budi menatapnya tajam. "Perintah siapa?" Petugas itu menunduk. "Saya cuma jalankan perintah, Pak." Budi menghela napas.
Ia tahu perlawanan terbuka hanya akan membuatnya dikeluarkan dari penyidikan. Jadi ia memilih cara lain. Malam itu, ia kembali diam-diam bersama dua anggota tim yang ia percayai. Lewat jalur belakang lapas, mereka masuk tanpa suara. Ruang kerja Gunawan gelap, berdebu, dan tampak seperti sengaja ditinggalkan terburu-buru. Kertas berserakan di lantai. Beberapa laci terkunci, tapi Budi menemukan satu yang terbuka, berisi amplop kosong bertuliskan, Budi, dengan huruf kapital. Ia membukanya. Di dalamnya, hanya ada satu flash disk berwarna hitam dan selembar catatan kecil. Jika kau menemukan ini, berarti aku sudah tidak ada. Jangan percaya siapapun, bahkan orang di kantormu sendiri. Budi menatap tulisan itu lama, lalu berbisik pelan. Baik, Gunawan. Aku lanjutkan apa yang kau mulai. Sesampainya di rumah, Budi menutup semua tirai, mematikan ponsel, dan menyalakan laptop tanpa koneksi internet. Ia masukkan flash disk itu. Di layar, muncul satu folder bernama Truth_Inside, dan satu file video tanpa nama. Ia klik play. Rekaman buram itu menampilkan sudut ruang interogasi. Di sana terlihat Amar Zoni, duduk sendirian dengan wajah penuh tekanan. Beberapa menit kemudian, dua pria berseragam sipil masuk, wajah mereka setengah tertutup masker. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara rendah. Tanda tangani pengakuan ini, dan semuanya beres. Kalau tidak, foto keluarga lo yang berikutnya bakal viral. Amar menggeleng keras. Saya nggak salah. Saya dijebak. Pria itu menepuk mejanya keras-keras. Kau pikir dunia peduli? Kami cuma butuh satu headline lagi untuk nutup kasus besar di atas sana. Kau hanya pion, Amar. Pion yang mudah dibakar. Budi menghentikan video. Matanya menatap layar dengan tatapan kosong. Kemarahan menyalakan bara di dadanya. Ia menutup laptop dan berdiri, berjalan ke jendela, menatap langit malam yang kini berwarna hitam pekat. Jadi ini bukan sekadar jebakan. Ini pengalihan. Mereka menutupi sesuatu. Beberapa hari berikutnya, Budi mencoba melapor secara resmi ke divisi Propam. Namun laporan itu tak pernah sampai ke meja atas. Berkasnya hilang di tengah jalan. Seseorang jelas sedang memotong aksesnya. Dan benar saja, 2 hari kemudian, sebuah pesan anonim muncul di ponselnya. Berhenti cari masalah, Budi. Kau masih punya keluarga, kan? Pesan itu membuat darahnya berdesir dingin. Ia tahu, mereka mengawasinya. Sejak malam itu, Budi mulai hidup seperti buronan di kota sendiri. Ia berpindah tempat tidur, mematikan ponsel setiap malam, dan membawa salinan catatan Gunawan kemanapun. Satu-satunya yang bisa ia percaya hanyalah Amar Zoni, orang yang kini meringkuk di sel, menjadi korban permainan kotor yang sama. Pagi itu, Budi akhirnya memutuskan menemui Amar secara diam-diam. Ia datang tanpa seragam, hanya membawa map coklat dan wajah lelah yang sulit disembunyikan. Petugas lapas sempat menolak, tapi ia memaksa, ini untuk kepentingan penyidikan ulang. Setelah beberapa menit perdebatan, akhirnya ia diizinkan masuk. Sel tahanan Amar tampak sempit dan lembab. Namun di sana, di balik sorot mata yang nyaris padam, masih ada secercah keyakinan. Saat melihat Budi masuk, Amar berdiri dan berbisik. Pak Budi, saya kira Bapak udah nyerah. Budi menatapnya dalam. Orang yang benar nggak seharusnya diseret kayak begini, Mar. Tapi untuk bantu kamu, saya butuh semua yang kamu tahu. Amar menarik napas panjang. Ada satu nama, Pak. Seseorang yang nyuruh saya bawa paket itu sebelum ditangkap. Budi menatap tajam. Siapa? Orangnya cuma bilang dia dikirim oleh atasan. Tapi di ponselnya, saya lihat inisial namanya, huruf B. Keduanya terdiam. Hening menggantung seperti kabut tebal. Budi menatap keluar jeruji, pikirannya berpacu cepat. Huruf B. Kepala lapas Gunawan menulis hal yang sama. Dan kini Amar mengucapkannya juga. Komisaris Besar B, bisik Budi akhirnya. Amar menatapnya bingung. Bapak kenal dia? Budi mengangguk pelan. Aku pernah jadi bawahannya. Sore itu, setelah meninggalkan lapas, Budi duduk di mobilnya lama sekali.
Hujan turun deras. Rintiknya menabrak kaca depan seirama dengan degup jantung yang tak tenang. Ia membuka kembali buku catatan Gunawan, membaca baris terakhir yang belum sempat ia pahami sebelumnya. Jika kebenaran akhirnya muncul, jangan heran bila yang pertama menentangmu bukan penjahat, tapi mereka yang dulu kau sebut rekan. Budi menutup buku itu perlahan. Ia tahu, jalan di depannya tak akan mudah. Namun malam itu, di tengah hujan yang turun deras, satu tekad mengeras dalam hatinya. Kalau mereka pikir aku akan berhenti, mereka salah besar. Aku akan buktikan, bahkan kebenaran yang dikubur pun bisa hidup kembali. Dan di luar sana, di balik suara petir dan sirine, seseorang sedang memperhatikan dari jauh. Siluet lelaki berjas hitam berdiri di bawah payung, berbicara pelan di telepon. Dia sudah menemukan catatannya. Waktunya kita siapkan tahap berikutnya. Malam itu hujan turun tanpa henti. Air menetes deras dari atap gedung tua tempat Kompol Budi Irawan bersembunyi sementara. Ia menatap berkas-berkas di mejanya, catatan Gunawan, flash disk hasil rekaman, dan laporan rahasia yang baru saja ia salin dari server internal kepolisian. Di luar, suara petir sesekali menggema. Namun suara itu tak lebih menakutkan dari satu nama yang kini terus berputar di kepalanya. Komisaris Besar Bagas Wiryawan. Nama yang dulu ia hormati, kini menjadi sosok yang membayangi semua kebenaran. Budi menatap foto lama di tangannya. Ia dan Bagas berdiri berdampingan, mengenakan seragam polisi lengkap. Mereka dulu satu tim, bertahun-tahun bersama dalam satuan narkoba. Bagas adalah mentornya, bahkan seperti kakak sendiri. Tapi semua berubah sejak Bagas dipromosikan menjadi komisaris besar dan mulai memimpin unit khusus. Unit yang katanya ditugaskan untuk pembersihan internal, tapi diam-diam mengendalikan permainan gelap antara hukum, media, dan uang. Dan kini, Amar Zoni adalah korban terbaru dari permainan itu. Budi memejamkan mata. Ingatan masa lalu menyeruak, seperti luka lama yang dipaksa terbuka. Beberapa tahun lalu, ia pernah mengusut kasus serupa, penyelundupan narkoba yang melibatkan oknum perwira tinggi. Saat bukti hampir ia temukan, Bagas datang dan berkata, "Sudahlah, Budi, dunia ini nggak hitam putih. Kadang, demi kebaikan, kita harus biarkan yang busuk tetap hidup." Kalimat itu tak pernah ia lupakan. Dan sekarang, semua potongan itu mulai tersambung. Semua tanda mengarah pada satu orang, Bagas Wiryawan. Tepat pukul 2 dini hari, ponsel rahasia Budi bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu beberapa detik, lalu menjawab. "Pak Budi," suara di seberang pelan, terdengar seperti wanita muda. "Ya, siapa ini?" "Saya Dina, asisten pribadi Pak Bagas." Suara itu gemetar. Saya nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Tapi saya punya sesuatu yang Bapak cari." Budi langsung siaga. "Kau di mana?" "Di parkiran bawah gedung kantor pusat. Tapi jangan datang lewat pintu utama. Mereka pasang pengawas." "Baik, tunggu di sana. Aku datang sekarang." Hujan belum reda ketika Budi tiba di lokasi. Parkiran bawah tanah gedung itu sunyi. Hanya cahaya lampu redup yang bergetar di antara tiang beton. Dina berdiri di sudut, mengenakan jaket abu-abu, wajahnya pucat dan gelisah. Begitu melihat Budi, ia langsung menyerahkan amplop tebal. "Ini, data dari komputer pribadi Pak Bagas. Saya salin sebelum dia hapus." Budi menatapnya tajam. "Kau tahu risikonya?" Dina mengangguk. "Saya cuma gak tahan lihat dia menghancurkan hidup orang-orang yang gak bersalah. Termasuk Amar." Budi membuka amplop itu sedikit. Di dalamnya terdapat puluhan foto, dokumen transaksi, dan satu file USB. "Ini bukti bahwa Bagas mengatur semua penggerebekan palsu selama 2 tahun terakhir," kata Dina pelan. "Dia kerja sama dengan beberapa produser dan oknum media. Semua demi uang tutupan." Budi terdiam. Kebenaran yang ia cari kini ada di tangan, tapi rasanya berat seperti batu. Ia tahu, begitu bukti ini keluar, nyawanya tidak akan aman lagi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah mendekat. Dina menoleh cepat. Mereka datang. Dari balik bayangan, 2 pria berpakaian hitam muncul,
membawa senjata api. "Lari!" seru Budi. Mereka berlari ke arah tangga darurat, langkah sepatu menimbulkan gema di lorong beton. Peluru menyalak, brak, brak, menghantam dinding di dekat mereka. Dina menjerit kecil, namun Budi menarik tangannya, menyeretnya naik hingga ke lantai 2. Begitu sampai di atas, Budi membuka pintu besi dan menendangnya hingga terbuka. Udara malam langsung menerpa wajah mereka. Hujan turun deras, namun itu satu-satunya jalan keluar. "Cepat, pergi ke arah mobilku di belakang," katanya sambil menembak balik ke arah tangga. Dina berlari ke mobil, sementara Budi menahan di belakang. Namun sebelum ia sempat masuk, salah satu peluru menembus bahunya. Ia terhuyung, tapi masih sempat menyalakan mesin dan melaju kencang menembus hujan. Mereka berhenti di sebuah gudang kosong di daerah Cakung. Budi duduk dengan wajah menahan sakit. Dina membalut luka di bahunya dengan kain seadanya. "Kita nggak punya banyak waktu," katanya lemah. "Kau harus pergi. Mereka akan cari kau duluan." Dina menatapnya cemas. "Tapi, Pak." "Pergi, Dina. Simpan bukti itu baik-baik. Kalau aku nggak sempat menyerahkan, cari seseorang di Komnas HAM atas nama Andhika Wirawan. Katakan dia dari Budi." Air mata Dina menetes. Ia mengangguk, lalu pergi membawa flash disk itu. Budi duduk sendirian, darah menetes dari bahunya ke lantai dingin. Namun yang lebih menyakitkan dari luka fisik adalah kenyataan bahwa musuhnya adalah orang yang dulu ia percayai sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai muncul di ufuk timur, Budi menyalakan laptopnya. Ia membuka salah satu file yang tersisa dari USB, folder bertuliskan, Proyek A. Isinya membuat darahnya membeku. Tertulis daftar nama, target artis, pejabat, pengusaha. Di sampingnya, kolom, status, dan nominal tutupan. Dan di baris ketiga, tertera, Amar Zoni, Rp 300 juta, selesai. Budi memukul meja keras-keras. Bangsat. Ia kini tahu semuanya. Amar dijebak bukan karena narkoba, tapi karena menolak membayar uang tutupan yang diminta jaringan Bagas. Ketika Amar menolak, mereka membuat jebakan. Dan semua itu didalangi oleh orang yang dulu ia panggil Abang. Sore itu, Budi menerima panggilan resmi dari atasannya di Mabes. "Kompol Budi, segera ke kantor. Komisaris Besar Bagas ingin bertemu." Nada suaranya tenang, tapi Budi tahu maknanya lain. Ini perang terbuka. Ia datang tanpa ekspresi, menembus lorong panjang menuju ruang Bagas. Begitu pintu terbuka, ruangan itu tampak mewah, dinding kayu, aroma kopi mahal, dan di tengahnya Bagas duduk santai sambil menatap Budi. "Ah, Budi," katanya dengan senyum datar. "Anak kesayanganku dulu. Lama tak jumpa." Budi berdiri di depan meja, menatap tajam. "Saya tahu semuanya, Pak." Bagas menaikkan alis. "Semuanya apa?" "Rekaman, catatan, dan daftar target. Termasuk Amar Zoni." Hening sejenak. Lalu Bagas tertawa pelan. "Jadi Gunawan sudah sempat bicara, ya? Sayang sekali dia tidak tahu tempat." "Dia mati karena bapak," kata Budi dingin. Bagas berdiri perlahan, menatapnya lurus. "Kau pikir dunia akan percaya padamu, Budi? Aku punya semua media, semua pejabat, semua tangan di sistem ini. Kau cuma satu orang." Budi menatapnya balik tanpa gentar. "Kadang, satu orang cukup untuk mengguncang dunia." Bagas mendekat, menepuk pundaknya. "Pikirkan keluargamu, Budi. Berhentilah sebelum kau kehilangan semuanya." Namun Budi tidak bergerak. Ia hanya menjawab pelan. "Kebenaran tidak berhenti hanya karena seseorang takut." Bagas tersenyum sinis. "Kalau begitu, semoga kau siap menanggung akibatnya." Malam itu, Budi meninggalkan gedung dengan langkah berat. Ia tahu mulai detik ini, ia bukan lagi penyidik, tapi buronan dalam sistem yang ia perjuangkan sendiri. Namun satu hal membuatnya terus berjalan. Rekaman, catatan, dan bukti kini berada di tangan Aman, Dina. Dan di dalam hati kecilnya, Budi tahu, pertarungan baru saja dimulai. Ia menatap langit malam yang kini tenang, dan berbisik, "Bagas,
Aku akan buat semua topengmu runtuh. Bahkan kalau aku harus mati untuk itu. Langit Jakarta malam itu berwarna kelabu, dihiasi sisa awan hujan yang menggantung berat di udara. Jalanan tampak lengang, hanya suara sirene jauh di kejauhan yang memecah keheningan. Di balik gedung tua di kawasan Senen, Kompol Budi Irawan duduk bersandar di dalam mobil tuanya yang sudah penyok di beberapa sisi. Kemejanya berlumur darah kering di bahu kanan. Matanya merah, bukan hanya karena luka, tapi juga karena lelah menahan amarah dan kecewa. Ia tahu, mulai malam itu, ia bukan lagi penyidik yang dihormati. Ia adalah buronan, dikejar oleh orang-orangnya sendiri. Dan di puncak daftar pencarian itu, tertera nama Budi Irawan, pengkhianat institusi. Beberapa jam sebelumnya, pesan rahasia dari rekan lamanya di divisi Propam masuk ke ponselnya. Hati-hati, Bud. Mereka keluarkan surat resmi penangkapanmu. Tuduhan, penyalahgunaan wewenang, penghilangan barang bukti, dan kebocoran data rahasia. Nama Bagas bersih di semua laporan. Budi menatap layar lama. Tangannya gemetar menahan marah. Bagas benar-benar sudah menghapus semua jejaknya. Ia bukan hanya mencuci tangan, tapi juga menjadikan dirinya korban selanjutnya. Dengan napas berat, Budi menyalakan mesin mobil. Hanya ada satu hal yang masih bisa ia lakukan, melindungi Dina dan memastikan bukti itu sampai ke tangan yang tepat. Sementara itu, di tempat lain, Dina bersembunyi di kamar kecil di daerah Tebet. Ia duduk di lantai, memeluk tas ransel hitam yang berisi flash disk berharga itu. Matanya sembab. Ia baru saja menghapus semua jejak digital di ponselnya. Sejak semalam, ia merasa ada mobil yang mengikuti kemanapun ia pergi. Pintu kamarnya tiba-tiba diketuk keras. 3 kali. Ia menahan napas, menatap lubang intip kecil di pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi nalurinya menjerit, bahaya sedang mengintai. Dina mengambil ponselnya, mengetik pesan cepat untuk Budi. Mereka sudah tahu aku di sini. Aku akan pergi ke tempat aman. Kalau aku nggak sempat nyampe, filenya di loker stasiun Manggarai, kode 215. Begitu pesan terkirim, ia menyelinap keluar lewat jendela belakang. Hujan mulai turun lagi. Dan di bawah bayangan pohon, 2 pria berpakaian hitam muncul, memeriksa kamar yang baru saja ia tinggalkan. Sementara itu, Budi tiba di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, tempat ia janjian dengan seseorang dari Komnas HAM, Andhika Wirawan, nama yang sempat ia sebut pada Dina. Andhika adalah mantan jurnalis investigasi, kini bekerja sebagai penyelidik kasus pelanggaran kekuasaan. Budi menatap jam tangannya. Sudah lewat 1 jam, Andhika belum muncul. Namun tiba-tiba, pintu warung terbuka. Seorang pria berjaket coklat masuk, wajahnya penuh kewaspadaan. Kompol Budi. Ya. Saya Andhika. Budi mengangguk pelan. Kita nggak punya banyak waktu. Aku punya sesuatu yang bisa menjatuhkan Komisaris Besar Bagas. Tapi buktinya ada di tangan seseorang yang kini sedang diburu. Andhika menatap serius. Perempuan bernama Dina, ya? Budi menatap tajam. Dari mana kau tahu? Saya dapat info dari jaringan media. Ada kabar seseorang dari dalam unit Bagas melarikan data rahasia. Sekarang, mereka sebar pasukan untuk membungkamnya sebelum besok pagi. Budi menghela napas berat. Kita harus temukan dia duluan. Malam itu berubah menjadi kejar-kejaran tanpa henti. Budi dan Andhika berpacu di jalanan kota, menyusuri arah stasiun Manggarai. Mobil melaju kencang menembus gerimis. Namun di spion, Budi melihat 2 mobil hitam mengikuti dari belakang, jarak mereka semakin dekat. Pegang erat, seru Budi sambil memutar setir tajam ke gang kecil. Ban mobil berdecit, percikan air beterbangan ke segala arah. Peluru mulai menghantam bodi mobil, brak, brak. Andhika menunduk, menutupi kepala. Budi membalas dengan pistol di tangan kirinya, menembak balik ke arah ban mobil pengejar. Salah satunya tergelincir, menabrak dinding toko, tapi satu lagi terus memburu. Mereka berhasil keluar di jalan besar, tepat di depan stasiun Manggarai. Lampu-lampu terang membuat Budi bisa melihat lebih jelas. Dina berdiri di dekat loker penyimpanan, menatap sekitar dengan wajah panik. "Dina!" teriak Budi sambil melambai dari mobil.
Dina menoleh, namun belum sempat berlari, suara tembakan kembali terdengar. Peluru menghantam kaca loker. Orang-orang berteriak dan berlarian. Budi keluar dari mobil, membidik ke arah penyerang yang muncul dari balik mobil hitam. "Cepat, ambil flash disk-nya," katanya ke Andhika. Andhika berlari ke arah Dina, sementara Budi menahan serangan. Namun semuanya berubah dalam hitungan detik. Sebuah peluru menembus dada Dina. Tubuhnya terhuyung dan jatuh ke lantai, darah mengalir membasahi trotoar basah. "Dina A!" Budi menjerit, menembak membabi buta ke arah pelaku yang langsung kabur ke mobil. Andhika berlutut, mencoba menahan darah yang terus keluar. Dina menatap Budi dengan mata sayu. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam tangan Budi dan menyelipkan flash disk kecil ke telapak tangannya. "Jangan, biarkan dia menang," bisiknya lirih. Lalu, matanya perlahan terpejam. Hujan semakin deras. Lampu stasiun berkedip samar. Budi berdiri diam di tengah jalan, tubuhnya basah kuyup, darah Dina menodai seragamnya. Tangannya menggenggam erat flash disk kecil itu, satu-satunya kunci untuk menumbangkan Bagas. Andhika menatapnya dalam diam. "Budi, kita harus pergi. Sekarang." Namun Budi masih menatap tubuh Dina yang terbujur kaku. Matanya penuh amarah, tapi juga penyesalan yang tak bisa lagi diperbaiki. Akhirnya, ia menatap Andhika dengan suara bergetar. "Tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Kita bawa ini ke publik." Andhika terkejut. "Maksudmu?" "Kita buka semua datanya malam ini. Aku tahu satu tempat yang bisa siarkan ke seluruh media alternatif. Tempat yang bahkan Bagas nggak bisa sentuh." Andhika mengangguk. Keduanya masuk ke mobil dan melaju meninggalkan stasiun, sementara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Budi tahu, mulai sekarang, semua tembok hukum sudah menutup rapat. Yang tersisa hanyalah jalan berbahaya menuju kebenaran. Beberapa jam kemudian, di ruangan kecil milik komunitas jurnalis independen, Budi menancapkan flash disk ke komputer. Andhika duduk di sebelahnya, memantau jaringan internet yang dienkripsi. File demi file terbuka, bukti transaksi, rekaman suara, dan video pengakuan dari beberapa saksi yang sudah dihilangkan. Lalu, sebuah video terakhir muncul di layar. Judulnya, "Pengakuan, Operasi Bayangan." Wajah dalam video itu membuat Budi terpaku. Itu adalah Bagas sendiri. Dalam rekaman, Bagas berbicara kepada seseorang di luar kamera. "Selama kita pegang media, uang, dan aparat, tidak akan ada yang bisa menjatuhkan kita. Kalau ada yang melawan, buat mereka terlihat bersalah." Andhika menatap Budi. Ini cukup buat menumbangkan dia." Budi mengangguk perlahan, suaranya pelan tapi tegas. "Kita kirim semuanya ke publik. Sekarang juga." Andhika menekan tombol upload. Bar loading berjalan lambat. 10%, 35%, 60%. Namun tiba-tiba, layar komputer bergetar. Sistem diseram, cyber unit internal Bagas mulai melacak lokasi mereka. "Cepat, Bud. Mereka tahu posisi kita." Budi menatap layar yang kini berkedip merah. "Biar aku tahan di sini. Kau keluar, bawa backupnya. Tapi, cepat, Andhika. Jangan biarkan Dina mati sia-sia." Andhika ragu sejenak, lalu berlari keluar membawa hard disk cadangan. Budi tetap di dalam, menembak mati-matian ke arah pintu saat pasukan khusus menyerbu masuk. Sementara di layar, progres upload mencapai 97, 98, satu peluru menembus dadanya. Budi terjatuh, darah mengalir membasahi keyboard. Namun sebelum napasnya habis, ia menatap layar, upload complete. Senyum kecil muncul di bibirnya. Pagi itu Jakarta terasa berbeda. Udara lebih berat dari biasanya, seolah seluruh kota baru saja menelan rahasia besar yang menyesakkan dada. Layar-layar televisi di setiap kafe, terminal, dan ruang publik menampilkan hal yang sama. Wajah Komisaris Besar Bagas Wirjawan tersorot kamera dengan ekspresi tegang, diiringi judul besar yang berulang-ulang muncul di layar. Skandal narkoba dan pemerasan polisi elit terbongkar. Rekaman rahasia bocor, Bagas Wirjawan diduga dalam jebakan Amar Zoni. Media sosial meledak.
Tagar kebenaran untuk Amar dan operasi bayangan trending di mana-mana. Rakyat yang selama ini diam mulai bersuara. Semua marah, kecewa, dan menuntut jawaban. Siapa yang sebenarnya menjaga hukum, jika penegak hukumnya justru menjadi pelaku kejahatan? Di ruang kerjanya yang kini penuh wartawan, Bagas duduk diam. Ia tidak lagi terlihat tenang seperti dulu. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur semalam. Di layar laptopnya, ribuan komentar menghujani namanya. Penjahat berseragam. Karma datang, Kompol Budi benar. Kau pikir bisa menipu semua orang selamanya? Bagas memukul meja dengan keras. Siapa yang berani menyebarkan ini? Siapa? Seorang anak buahnya, Letnan Raffi, hanya menunduk ketakutan. Pak, semua server sudah dilacak. Tapi file itu dikirim dari banyak alamat, bukan cuma satu. Seperti jaringan terkoordinasi. Bagas terdiam. Kata-kata Raffi membuatnya paham sesuatu. Jaringan, gumamnya lirih. Itu pasti kerjaan Andhika, jurnalis lama yang kini di Komnas HAM. Dan tentu saja, di balik itu, pasti ada seseorang yang memberinya akses terakhir, Budi Irawan. Bagas berdiri, napasnya berat. Cari mayatnya. Sekarang juga. Aku mau lihat dengan mataku sendiri kalau dia memang sudah mati. Baik, Pak. Namun di dalam hati kecilnya, Bagas tahu, meski Budi mungkin sudah tiada, tapi pesan Budi hidup di mana-mana. Beberapa kilometer dari sana, di ruangan sederhana milik Andhika Wirawan, layar komputernya terus menampilkan data yang kini tersebar di ribuan situs mirror. Sudah tak bisa dihapus, katanya pelan pada dua rekannya. Bahkan kalau mereka bakar semua server, kebenaran ini sudah tumbuh di kepala rakyat. Ia memegang flash disk kecil yang masih tersisa dari Budi. Bagian ujungnya retak karena terkena peluru, tapi masih menyala dengan lampu merah kecil. Andhika menatap benda itu lama, seolah sedang menatap seseorang yang sudah pergi jauh. Kau berhasil, Budi, ucapnya lirih. Tapi ini baru awal. Sore itu, konferensi pers besar digelar di Mabes Polri. Puluhan kamera, wartawan, dan pejabat tinggi hadir. Bagas berdiri di podium, mencoba tampil tenang di depan mikrofon. Ia memakai seragam lengkap, tanda pangkat masih di bahunya, namun aura kewibawaannya telah pudar. Rekaman yang beredar saat ini adalah hasil rekayasa dan manipulasi, katanya dengan suara tegas namun bergetar. Saya korban dari fitnah sistematis yang ingin menjatuhkan institusi kami. Beberapa wartawan berbisik. Ada yang menggeleng, ada yang menatap sinis. Salah satu reporter perempuan mengangkat tangan. Pak Bagas, bagaimana Bapak menjelaskan fakta bahwa dalam rekaman itu terdengar suara Bapak sendiri yang menyebut nama Amar Zoni dan nominal uang? Bagas terdiam sepersekian detik. Namun ia segera menegakkan bahu. Teknologi deepfake bisa membuat apapun terlihat nyata. Kami sedang menyelidiki siapa dalang di balik ini semua. Seketika suasana ruangan hening. Namun keheningan itu tidak lama. Dari pintu belakang, seorang pria muncul dengan jaket hitam dan wajah penuh tekad. Langkahnya tegap, suaranya jelas. Dalangnya tidak jauh, Pak Bagas. Dalangnya berdiri di depan kami semua. Semua kepala menoleh. Bagas membeku. Pria itu adalah Andhika Wirawan. Andhika maju ke depan, menyerahkan surat resmi dari Komnas HAM. Saya datang membawa laporan lengkap hasil investigasi independen. Semua data berasal dari sumber yang kredibel, termasuk rekaman yang dikonfirmasi berasal dari perangkat milik Bapak sendiri. Ruang konferensi mendadak riuh. Wartawan menyalakan kamera, blitz menyala bertubi-tubi. Bagas mencoba tetap berdiri tegak, tapi tangannya mulai gemetar. Apa maksudmu? Suaranya meninggi. Andhika menatap tajam. Maksud saya sederhana, Anda telah memanipulasi hukum, menjebak orang yang tidak bersalah, dan memeras banyak pihak dengan mengatasnamakan penegakan keadilan. Ia berhenti sejenak, menatap kamera. Dan malam ini, publik berhak tahu semuanya. Andhika membuka laptop kecilnya, menyambungkannya ke proyektor. Layar besar di belakang podium menampilkan potongan video, rekaman dari file terakhir Budi. Selama kita pegang media, uang, dan aparat, tidak akan ada yang bisa menjatuhkan kita.
Kalau ada yang melawan, buat mereka terlihat bersalah. Suara Bagas Wiryawan direkam dari ruang pribadinya. Semua mata tertuju pada Bagas. Tak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Sorot kamera, tatapan para wartawan, semuanya seperti peluru tak terlihat yang menghantam tubuhnya. Malam itu, berita tentang konferensi pers paling dramatis dalam sejarah kepolisian menyebar ke seluruh negeri. Masyarakat turun ke jalan, menuntut keadilan. Plakat dan poster bertuliskan, "Kembalikan nama baik Amar Zoni," memenuhi setiap sudut kota. Sementara itu, di dalam rumah dinasnya, Bagas duduk sendirian. Seragamnya tergeletak di lantai, kancing terbuka, wajahnya kuyu. Telepon dari petinggi sudah berhenti berdering. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Di meja, ada foto lama dirinya bersama Budi dan tim lama mereka. Bagas menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, "Kau menang, Bud, tapi kau juga membunuhku." Ia mengambil pistol dinasnya. Tangannya gemetar hebat. Namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, pintu rumahnya digedor keras. "Komisaris Besar Bagas Wiryawan, Anda ditangkap atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan tindak korupsi." Suara itu menggema keras. Bagas terdiam. Ia menatap pistolnya sekali lagi, lalu meletakkannya di meja. Ia berdiri pelan, menyerahkan diri tanpa sepatah kata. Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan Bagas memenuhi seluruh media. Namun bagi Andhika, kemenangan itu terasa getir. Ia menatap layar komputer di ruangannya, artikel berita tentang Bagas bersanding dengan foto Kompol Budi Irawan, yang kini disebut sebagai pahlawan yang membuka kebenaran. Andhika mengusap wajahnya, menahan emosi. "Kau sudah bayar terlalu mahal untuk ini, Bud." Ia mematikan komputer, lalu melangkah keluar ruangan. Langit sore tampak merah, seolah sedang berduka. Di jalan, sekelompok mahasiswa mengibarkan spanduk bertuliskan, "Keadilan tak akan mati." Andhika menatap mereka dari kejauhan dan tersenyum kecil. Mungkin benar, Budi telah pergi. Tapi keberaniannya kini hidup dalam diri banyak orang. Beberapa minggu berlalu. Pengadilan dimulai. Bagas duduk di kursi terdakwa, wajahnya kosong. Saksi-saksi bermunculan, dokumen demi dokumen dibacakan, dan publik menyaksikan bagaimana sosok yang dulu ditakuti kini perlahan kehilangan semua kekuasaan. Ketika hakim mengetuk palu dan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, Bagas hanya tersenyum pahit. Ia menatap langit-langit ruang sidang dan berbisik, "Jadi ini rasanya, dikalahkan oleh kebenaran." Sementara itu, di taman kecil dekat makam pahlawan, Andhika meletakkan setangkai bunga di atas nisan sederhana bertuliskan, "Kompol Budi Irawan, Pejuang Kebenaran." Ia berdiri lama, menatap nama itu dengan perasaan campur aduk. Di bawah angin sore, ia berkata pelan, "Kau benar, Bud. Dunia ini memang tidak hitam putih. Tapi karena orang seperti kau, warna abu-abunya jadi lebih terang." Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. 3 bulan telah berlalu sejak berita besar itu mengguncang negeri. Nama Komisaris Besar Bagas Wiryawan kini hanya tersisa di arsip pemberitaan dan obrolan masa lalu. Ia telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, dan media menyebutnya sebagai simbol kejatuhan moral aparat hukum. Namun di balik semua gegap gempita itu, ada sesuatu yang terasa ganjil, seolah badai memang sudah reda, tapi langitnya belum benar-benar cerah. Di jalanan, mural bergambar wajah Kompol Budi Irawan mulai muncul di berbagai dinding kota. Lukisan sederhana dengan tulisan tegas di bawahnya, "Kebenaran tak bisa dibunuh." Anak muda, mahasiswa, dan aktivis menjadikan sosok Budi sebagai ikon perlawanan. Namun di sisi lain, beberapa pejabat merasa risih. Bagi mereka, Budi adalah pengingat bahwa sistem ini bisa diguncang oleh satu orang, dan itu adalah ancaman bagi mereka yang masih bermain dalam bayangan. Sementara itu, Andhika Wirawan mencoba melanjutkan hidupnya. Setiap hari, ia masih menerima pesan dari orang asing, sebagian berterima kasih, sebagian mengancam. Ia tahu, membuka kebenaran tidak membuat dunia jadi lebih aman. Justru sebaliknya, semakin banyak mata yang mengawasinya sekarang. Satu sore, Andhika duduk di kantor kecilnya yang kini menjadi tempat berkumpulnya jurnalis independen.
Ia menatap layar laptop yang menampilkan headline baru. Kasus baru, dugaan kebocoran data dan hilangnya bukti tambahan kasus Bagas Wiryawan. Keningnya berkerut. Ia membuka laporan itu satu persatu. Beberapa berkas asli dari investigasi awal, dokumen yang dulunya disimpan aman di Komnas HAM, menghilang. Tidak ada jejak peretasan, tapi jelas ada tangan dari dalam yang menghapus semuanya. Andhika memukul meja pelan. Jadi mereka belum selesai, gumamnya. Di bawah layar, muncul pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti gali masa lalu itu, Wirawan. Yang kau jatuhkan cuma pion kecil. Raja sebenarnya belum tersentuh. Darah Andhika terasa dingin. Ia menatap pesan itu lama, sebelum akhirnya membalas. Kalau memang masih ada raja di balik semua ini, aku akan cari sampai kutemukan. Beberapa hari kemudian, Andhika mendapat undangan aneh. Sebuah pertemuan rahasia di tempat sepi, dikirim melalui amplop tanpa nama. Alamatnya tertulis di kertas lusuh, gudang lama di pelabuhan Sunda Kelapa. Hanya ada satu kalimat di bawahnya. Kau ingin tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini? Datang sendiri. Andhika tahu itu berbahaya. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat dari ketakutan. Ia memutuskan untuk pergi, sendirian. Malam itu, udara pelabuhan lembab dan berbau garam. Lampu-lampu redup memantul di permukaan laut yang tenang. Andhika melangkah perlahan, memasuki gudang tua yang nyaris runtuh. Di dalamnya, hanya ada satu lampu gantung yang menyala samar, dan sosok pria tua berdiri membelakanginya. Terima kasih sudah datang, suara itu berat, serak, tapi tenang. Ketika pria itu berbalik, Andhika terpaku. Ia mengenali wajah itu. Kau? Pria itu tersenyum tipis. Ya, aku mantan atasan Bagas. Dulu aku yang mengangkatnya jadi komisaris besar. Andhika menegakkan bahu. Jadi semua ini atas perintahmu? Pria itu menggeleng pelan. Tidak sepenuhnya. Bagas memang aku arahkan untuk menjaga sistem, tapi dia terlalu serakah. Dia ingin berkuasa sendiri. Ia melangkah mendekat. Budi Irawan adalah anomali. Orang seperti dia tak seharusnya lahir di dunia yang sudah busuk ini. Nada suaranya dingin, tapi bukan ancaman, lebih seperti seseorang yang menganggap dirinya dewa yang menciptakan keseimbangan kotor. Andhika mengepalkan tangan. Kau pikir rakyat akan diam setelah tahu semua ini? Pria itu tertawa pelan. Rakyat mudah lupa. Hari ini mereka marah, besok mereka sibuk lagi dengan masalah lain. Kebenaran hanya jadi hiburan singkat. Kalimat itu menusuk Andhika. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah sepatu bergema dari luar gudang. Lampu mobil menyilaukan mata. Beberapa pria berseragam hitam muncul membawa senjata. Pria tua itu menatap Andhika dengan senyum tipis. Seperti yang kukatakan, yang melawan sistem, akan terlihat bersalah. Andhika mundur, matanya menatap sekeliling mencari jalan keluar. Namun saat lampu-lampu menyorot wajahnya, salah satu pria berseragam berkata tegas. Andhika Wirawan, Anda kami tangkap atas tuduhan penyebaran data rahasia negara dan pencemaran nama baik instansi. Andhika terkekeh getir. Begitu caranya kalian balas kebenaran? Tak ada jawaban. Hanya borgol dingin yang mengunci pergelangan tangannya. Berita penangkapan Andhika langsung menjadi sorotan baru. Sebagian masyarakat percaya ia dijebak. Sebagian lain, yang sudah lelah dengan drama kebenaran, hanya menggeleng, mungkin memang ada yang disembunyikan. Tagar bebaskan Andhika muncul sebentar, lalu tenggelam di antara berita hiburan dan politik yang lebih hangat. Seperti yang dikatakan pria tua itu, rakyat mudah lupa. Namun ada satu orang yang tidak lupa. Seorang pemuda bernama Raka, jurnalis muda magang yang dulu bekerja di bawah Andhika. Ia menemukan salinan file yang pernah disimpan gurunya, data rahasia yang lebih besar dari skandal Bagas. File itu berjudul, Proyek Omega. Raka menatap layar laptopnya dengan napas berat. Di dalam file itu, ada daftar nama pejabat, perwira tinggi, dan pengusaha yang selama ini bersembunyi di balik jaringan Bagas. Dan di puncak daftar, tertulis, R, Ketua Konsorsium Bayangan. Raka menatap huruf-huruf itu lama, lalu berbisik.
Jadi ini belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, di ruang tahanan yang dingin, Andhika duduk bersandar di tembok. Wajahnya lelah, tapi matanya masih tajam. Seorang petugas datang membawa surat tanpa pengirim. Ketika dibuka, hanya ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Kebenaran tidak mati. Ia hanya berpindah tangan." Andhika tersenyum kecil. Ia tahu siapa pengirimnya, Raka. Senyum itu perlahan berubah menjadi tawa pelan yang bergema di ruang kosong itu. "Bagus, Nak. Teruskan apa yang sudah dimulai." Di luar, malam menelan seluruh kota. Hujan turun perlahan, membasahi mural wajah Budi yang mulai pudar di dinding. Namun di bawahnya, seseorang menulis ulang dengan cat baru. "Kebenaran mungkin dikubur, tapi akarnya menembus tanah." Dan entah di mana, di layar laptop seorang pemuda yang bersemangat, file, proyek Omega, kembali terbuka, menjadi bab baru dari kisah panjang antara kebenaran dan kekuasaan. Kamera seolah menjauh, memperlihatkan Jakarta dari atas. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang, tapi di balik cahaya itu, bayangan baru mulai tumbuh. Waktu terus berjalan, dan dunia perlahan melupakan. 3 tahun berlalu sejak kejatuhan Komisaris Besar Bagas Wiryawan, sejak nama Kompol Budi Irawan dijadikan simbol kebenaran, dan sejak Andhika Wirawan diseret ke penjara atas tuduhan palsu yang dibuat oleh tangan-tangan tak terlihat. Namun di balik semua kesenyapan itu, ada sesuatu yang masih hidup. Kebenaran, meski terkubur, tidak pernah mati. Pagi itu, langit Jakarta berwarna abu-abu lembut. Raka menatap layar laptopnya di ruang redaksi kecil tempat ia bekerja sekarang. Media itu bukanlah kantor besar dengan lampu studio dan peralatan canggih. Namun di dindingnya tergantung foto-foto para jurnalis yang dulu dianggap gila karena berani melawan sistem. Salah satunya adalah foto Andhika Wirawan, dengan senyum tipis dan tulisan di bawahnya, "Jangan menulis untuk dikenal, tulislah agar yang salah tidak tenang." Raka menatap foto itu lama. Sudah setahun sejak Andhika meninggal di dalam penjara, serangan jantung, kata berita resmi. Namun tidak ada autopsi, tidak ada investigasi. Hanya keheningan dan doa yang menggantung di udara. Raka masih mengingat kata-kata terakhir gurunya. Kebenaran tidak mati, ia hanya berpindah tangan. Dan kini, tangan itu adalah miliknya. Hari itu, Raka membuka kembali file rahasia berjudul Proyek Omega. Selama 3 tahun terakhir, ia dan tim kecilnya diam-diam menelusuri jejak jaringan besar yang masih beroperasi di balik layar. Nama-nama yang tertera di dalam file itu kini menjadi pejabat tinggi, beberapa bahkan duduk di kursi pemerintahan. Mereka tersenyum di depan kamera, berbicara tentang keadilan dan reformasi, padahal di belakangnya, mereka adalah luka lama yang belum sembuh. Namun Raka tidak gegabah. Ia tahu melawan mereka tidak cukup dengan keberanian, tapi juga perhitungan. Di papan tulis kantornya, tergantung peta besar dengan garis-garis merah menghubungkan foto-foto dan dokumen. Di tengahnya, tertulis satu nama besar. Ark Ketua Konsorsium Bayangan. Nama itu masih misterius. Semua data mengarah padanya, tapi tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Raka merasa seperti memegang kunci, tapi tidak tahu pintunya di mana. Suatu sore, seorang pria tua datang ke kantor Raka. Berpakaian sederhana, mengenakan topi lusuh dan membawa tongkat kayu. Raka sempat mengira dia salah alamat. Namun saat pria itu membuka topinya, Raka terdiam. Wajah itu, meski sudah menua dan dipenuhi keriput, masih terlihat tegas. Tatapan matanya seperti pernah ia lihat di arsip foto-foto lama. "Anda, Kompol Budi Irawan?" Pria itu tersenyum kecil. "Orang-orang bilang aku sudah mati, tapi mungkin Tuhan belum selesai denganku." Raka berdiri tergesa, masih tak percaya. "Semua berita mengatakan Anda ditembak dalam penyergapan." Budi mengangkat tangan pelan, menghentikan. "Berita bisa diatur, Nak. Kebenaran, tidak semudah itu mati." Mereka duduk berhadapan. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan mengetuk jendela. Budi mengeluarkan amplop coklat dari jaketnya. "Aku dengar kau melanjutkan apa yang dimulai Andhika. Dia murid yang baik. Dan sekarang, kau yang akan meneruskan." Raka membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen usang,
laporan penyelidikan internal kepolisian yang hilang bertahun-tahun lalu. Di pojok kanan atasnya tertera inisial, AR Agus Rahmat. Raka mematung. Jadi, dia? Budi mengangguk pelan. Ya, mantan kepala divisi intelijen. Orang yang bahkan Bagas pun takut padanya. Semua jaringan narkoba, pemerasan, dan penghilangan saksi berawal dari tangannya. Raka menatap dokumen itu dengan napas berat. Semua potongan puzzle kini menyatu. Semua jalur, semua tragedi, semua pengorbanan, bermuara pada satu nama. Malamnya, Raka menulis artikel panjang. Ia menulis tanpa henti, seolah jari-jarinya digerakkan oleh roh kebenaran yang selama ini bersembunyi. Kalimat demi kalimat mengalir, membongkar seluruh sistem busuk yang dibangun oleh AR. Ia tahu risikonya. Mungkin setelah tulisan itu terbit, hidupnya tidak akan sama lagi. Namun ia juga tahu, diam berarti membiarkan kejahatan menang. Sebelum menekan tombol kirim, Raka menatap foto di mejanya. Budi, Andhika, dan dirinya diambil diam-diam saat pertemuan pertama mereka bertahun-tahun lalu. Ia tersenyum kecil. Aku tidak akan biarkan kalian dilupakan. Dan dengan satu klik, artikel itu dikirim. Berita itu meledak. Dalam semalam, nama Agus Rahmat memenuhi layar berita nasional. Kantor pemerintah gempar. Beberapa pejabat ditangkap, beberapa menghilang, sebagian mencoba membantah. Namun bukti yang dibawa Raka terlalu kuat untuk disangkal. Namun di tengah kekacauan itu, Raka tahu sesuatu akan terjadi padanya. Ia merasakannya di udara, ketenangan sebelum bahaya datang. Benar saja. 2 hari kemudian, kantor kecilnya dirusak. Komputer dihancurkan, file disita. Namun sebelum itu terjadi, Raka sudah menyiapkan segalanya. Ia mengunggah seluruh datanya ke server internasional, dengan sistem rilis otomatis yang menyebar ke ribuan jurnalis lain. Kali ini, kebenaran tidak bisa dibungkam lagi. Beberapa minggu kemudian, di pemakaman kecil di luar kota, Raka berdiri di depan 2 batu nisan. Satu bertuliskan Andika Wirawan, satu lagi Kompol Budi Irawan. Ia meletakkan bunga mawar putih di atas tanah basah, lalu berbisik. Kalian benar, kebenaran tidak mati. Ia hanya menunggu orang yang mau melanjutkannya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan hujan. Di langit, matahari perlahan tenggelam, meninggalkan sinar keemasan yang hangat. Raka menatapnya lama, lalu tersenyum. Dari saku jaketnya, ia mengeluarkan pena tua, milik Andhika, yang dulu diberikan dengan pesan sederhana. Selama masih ada tinta, tulislah yang benar. Ia menatap pena itu, lalu berjalan meninggalkan pemakaman. Langkahnya tegap, matanya lurus ke depan. Karena ia tahu, perjuangan ini belum selesai. Kebenaran mungkin beristirahat, tapi ia tidak pernah tidur. Dan selama masih ada satu orang yang berani menulis, kegelapan tidak akan menang sepenuhnya. Malam itu, di ruang redaksi yang hening, layar komputer Raka menyala. Sebuah artikel baru mulai ditulis. Judulnya sederhana, Warisan dalam Senyap. Dan di bawahnya, kalimat pertama berbunyi, ini bukan kisah tentang kemenangan, tapi tentang mereka yang berani tetap jujur saat dunia memaksa untuk diam. Kamera seolah perlahan menjauh, menampilkan kota Jakarta yang gemerlap dalam cahaya malam. Di antara gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kehidupan, ada satu cahaya kecil dari jendela kantor Raka, yang tetap menyala. Cahaya itu mungkin kecil, tapi cukup untuk mengingatkan dunia bahwa selalu ada harapan di balik kegelapan.